Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumis sairis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara ghairul musannifi hukmah tariki sholati fi rubu'il ibadati wa ammal musannifu wa dzakarahu huna faqala faslun wa tarikus sholati al-mahmudati as-sadiqati bi ihdal khamsi ala darbaini ahaduhuma ayatsukaha wa huwa mukallafun wa yuru mu'taqidin liwujubiha hukmuhu ayitariki laha hukmul murtaddi wa sabaqa qariban bayanu hukmihi wasani ayatsukaha kaslan hatta yakhruja waqtuha hala kaunihi mu'taqidan liwujubiha fayustatabu fa in tabah wa shalla wa huwa tafsirun litaubati wa illa ay wa illam yatub qutila haddan la ghufran wa kana hukmuhu hukmal muslimina fid dafni fi maqabirihim wa la yutmas qabruhu wa lahu hukmul muslimina aidan fil ghusli wat takfini was sholati alaihi. Jadi selain musannif membahas tentang orang yang meninggalkan sholat, di sebagian bab abudiyah musannif juga membahas tentang hukm tarikis sholat di faslun ini. Karena saking betapa pentingnya sholat bagi kita sebagai hamba, bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat, as-sholatu wasilatun bainal abdi wal ilah. Seorang hamba mempunyai wasilah terhubungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berulang-ulang kali berfirman di dalam Al-Quran untuk memerintahkan kita melaksanakan sholat. Dan salah satu firman-Nya Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi aqimus sholatah wa atuz zakatah warka'u ma'ar raki'in. Maka dari itu kita dalam hal apapun, dalam waktu sesibuk apapun, hatta meskipun kita perang, kita masih wajib untuk melaksanakan sholat. Faslun wa tarikus sholati al-mahmudati. Jadi tarikus sholat di sini yang dimaksud adalah as-sholatul maktubah. Selain menggunakan lafal ihdal khamsi, as-sholah di sini menggunakan al-ma'rifat, yang dimana al-ma'rifat menunjukkan makna khusus kepada as-sholatul maktubah. Beda halnya dengan lahirah yang menunjukkan makna umum. Itu ada dua opsi, ala durbaini. Opsi yang pertama, ayat sukaha wa huwa mukallafun. Orang yang meninggalkan sholat tersebut dia sudah mukallaf, artinya sudah Islam, baligh dan berakal. Dia tidak melaksanakan sholat disertakan ghairu mu'taqidin liwujubiha, disertakan dia tidak meyakini bahwasanya hukum sholat itu wajib. Yang dimaksud ghairu mu'taqidin ini dijelaskan di kitab Al-Baiduri Hasyiyah dari Fathul Qorib, ai bi an angkarahu ba'da ilmihi. Dia tetap ingkar terhadap kewajibannya sholat setelah dia mengetahui bahwasanya hukum sholat itu wajib. Maka hukumnya orang seperti ini yang tidak melaksanakan sholat disertakan dia tidak meyakini bahwasanya hukum sholat itu wajib, dihukumi sebagai orang murtad, yakni orang yang keluar dari agama Islam. Dijelaskan di kitab Sulaimul Taufik, penyebab orang murtad itu ada 3. Ada kalanya aqwalun, ucapan, wa'af'alun, perbuatan, wa'tiqadatun, dan keyakinan. Dan pembahasan ini masuk pada kategori murtad disebabkan keyakinan. Wasabaqah qariban bayan hukmihi, dan telah lewat penjelasan murtad yang dijelaskan sebelum faslun ini. Wasani ayat rukaha kaslan, dan opsi yang nomor 2 yaitu orang yang meninggalkan sholat, yang tidak melaksanakan sholat tersebut dikarenakan dia malas, hatta sehingga malasnya membuat waktu sholat pun keluar. Contoh, ketika adzan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, dan si A tidak melaksanakan sholat dikarenakan dia malas, sehingga waktu zuhur pun keluar dan masuklah waktu asar. Meskipun dia malas, beda halnya dengan opsi yang pertama, dia tetap muqtaqidan liwujubiha. Dia tetap meyakini bahwasannya hukum sholat itu wajib. Maka jika ada orang yang seperti ini, opsi yang pertama, fayustatabu, maka hendaknya dia disuruh untuk bertobat. Fa in tabah wa shalla, dan ketika dia mau untuk bertobat dan sholat, maka ini adalah penjelasan cara untuk bertobat.
Wa illa ay wa illam yatub, dan ketika dia tidak mau untuk bertobat, maka dia berhak untuk qutila haddan la ghufran, maka dia berhak untuk dibunuh sebagai hukuman dikarenakan dia sudah meninggalkan sholat dan tidak mau untuk bertobat, bukan dikarenakan dia kafir. Wa kana hukmuhu hukmal muslimina, dan orang seperti ini masih dihukumi sebagai orang Islam yang ketika sudah menjadi mayit, maka fid dafni fi maqabirihim, dia tetap berhak untuk dimakamkan di pemakaman orang Islam. Wala yutmasu qabruhu, dan kuburnya tersebut tidak boleh untuk dihilangkan. Tetapi hukum seperti ini bisa dilaksanakan di negara yang menggunakan aturan dari agama Islam. Untuk Indonesia sendiri masih belum bisa melaksanakan dikarenakan Indonesia masih mengikuti aturan dari undang-undang atau pemerintah. Dan selaras dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 59, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita juga wajib mengikuti aturan dari pemerintah selama peraturan tersebut tidak berupa kemaksiatan. Kembali lagi pembahasan tadi, walahu hukmul muslimina, dan orang tersebut yang sudah menjadi mayit, dia wajib juga dirawat sebagaimana mayit Islam pada umumnya, yakni dimandikan, dikafani, dan disolati. Cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.